Hai guys, kami tim Heidis mewakili Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto dalam lomba KBMK bidang audit investigatif yang beranggotakan saya sendiri, Ica Sustiana, Ari Romawati, dan Dwi Yuliana. Kali ini kami akan mengungkap kasus penyimpangan yang terjadi di Kementerian ABC oleh FH, Kepala Bagian Umum, dan juga pemilik PT UBA UC. Kali ini kita akan membahas kasus dugaan penyimpangan pembangunan gedung Pusdiklat yang ada di Kota Pitu, Provinsi Lingkaran. Kasus ini melibatkan Kementerian ABC dan PT UBA dengan nilai kontrak sebesar 50 miliar. Pembangunan yang harusnya selesai pada tanggal 31 Desember 2023 ternyata masih menyimpan berbagai masalah yang mengundang investigasi. Tim investigasi menemukan 3 hal yang mencurigakan. Yang pertama, adanya percakapan WhatsApp pada tanggal 22 Desember 2022 yang menunjukkan arahan membereskan proyek dari saudari FH ke saudari WI. Yang kedua, saudari FH dan saudari UC sering bertemu di luar kantor dan melakukan pertemuan yang mencurigakan. Dan yang ketiga, saudari UC pada tahun 2023 memberikan voucher umroh kepada saudari FH dan istrinya. Semua hal ini terjadi saat proyek masih berlangsung. Berdasarkan temuan ini, tim investigasi Heidis akan memberikan 3 rekomendasi tindakan. Yang pertama, identifikasi informasi awal secara mendalam. Yang kedua, melaksanakan program audit investigasi secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah pembuatan laporan audit berdasarkan rekomendasi yang konkret. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat dalam proyek pembangunan pemerintah supaya tidak terjadi kasus yang serupa di masa yang akan datang. Kami, tim Heidis, akan memaparkan hasil investigasi kasus kolusi proyek gedung Pusdiklat Kementerian ABC senilai 50 miliar. Berdasarkan analisis 5.2H, kami mengidentifikasi yang pertama, what atau apa, yaitu dugaan markup pembangunan gedung seluas 1.500 meter persegi di lahan yang hanya 1.000 meter persegi, di mana hal ini melanggar koefisien dasar bangunan dengan maksimal 70%. Yang kedua, who atau siapa, yaitu saudara Fulan Hanoman selaku Kepala Bagian Umum dengan saudara UC atau Unggul Cahya selaku pemilik PT UBA, di mana keduanya diketahui berteman sejak SMA. Yang ketiga, when atau kapan, chat WhatsApp pada tanggal 22 Desember 2022 berisi indikasi membereskan lelang dan pertemuan mencurigakan pada tanggal 15 Januari 2024 di Mall Pondok Jaya. Yang keempat, why atau kenapa. Berdasarkan fraud triangle, adanya tekanan finansial, kesempatan sebagai pejabat lelang, dan juga rasionalisasi hubungan pertemanan. Yang kelima, where atau di mana, yaitu lokasi pembangunan gedung Pusdiklat di Kota Biru, Provinsi Lingkaran, dan juga lokasi yang diduga terjadinya gratifikasi, yaitu di Mall Pondok Jaya. Yang keenam, how atau bagaimana, yaitu melalui intervensi lelang dan penerimaan gratifikasi berupa voucher umroh senilai 38 juta sekaligus goodie bag yang diduga berisi uang. Yang terakhir, how much atau berapa banyak. Meskipun kerugian negara belum diketahui secara pasti, hasil analisis mengidentifikasi adanya potensi markup pembangunan gedung Pusdiklat senilai 50 miliar. Untuk membuktikan dugaan ini, kami merancang program audit investigasi dalam waktu 3 minggu. Minggu pertama adalah pengumpulan bukti digital yang berupa 1. Forensik WhatsApp menggunakan Celebrite untuk autentikasi chat membereskan lelang. Yang kedua adalah analisis media sosial untuk mengetahui hubungan antara FH dan juga UC. Dan yang ketiga adalah pelacakan transaksi voucher umroh dengan rekening terkait. Selanjutnya, untuk minggu kedua dan ketiga, kita akan melakukan investigasi lapangan, di mana kita akan melakukan survei fisik gedung, yaitu pengukuran luas bangunan versus luas lahan untuk konfirmasi markup. Yang kedua adalah rekonstruksi pertemuan di Mall Pondok Jaya melalui CCTV yang ada. Dan yang ketiga adalah pelacakan kendaraan melalui data ATLE.
Untuk itu, kita juga akan melakukan wawancara yang mendalam mengenai 3 pihak terkait. Yang pertama adalah konfrontasi FH dengan bukti chat dan juga CCTV. Yang kedua adalah interogasi lebih mendalam kepada saudari WI tentang perannya membereskan lelang. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan UC terkait pemberian gratifikasi. Untuk itu, sumber daya yang ada dalam kasus ini adalah terdiri dari 6 orang. Yang pertama adalah ketua tim, 2 orang auditor forensik, 1 orang IT forensik, 1 ahli konstruksi, dan 1 penyidik KPK menggunakan software ACL, drone pemetaan, dan mobil forensik tools. Hasil investigasi membuktikan adanya 3 pelanggaran utama. Yang pertama, manipulasi lelang. Chat WhatsApp membuktikan bahwa saudari WI terbukti mendapatkan tekanan dari FH untuk memenangkan PT UBA tanpa proses yang kompetitif. Hal itu melanggar Perpres nomor 16/2018. Yang kedua, gratifikasi sistematis, di mana voucher umroh senilai 38 juta melampaui batas hukum. Parcel rutin dan CCTV mall membuktikan adanya penerimaan goodie bag berwarna merah muda yang diduga berisi uang. Yang ketiga, adanya identifikasi markup, di mana pembuktian fiksi gedung dengan anggaran penuh senilai 50 miliar. Berdasarkan hasil temuan, kami merekomendasikan yang pertama tindakan hukum, yaitu pelaporan ke KPK untuk penyidikan Eva, UC, dan WI. Yang kedua, penyitaan aset seperti rekening dan kendaraan dengan nomor plat B115 FUL, serta pemberhentian Eva secara tidak hormat dan memblacklist PT UBA dalam proyek pemerintahan. Selanjutnya, Kementerian APC juga perlu melakukan perbaikan sistem. Yang pertama, audit procurement rutin dengan verifikasi independen. Yang kedua, penyitaan aset seperti rekening dan kendaraan berplat nomor B115 FUL dan pelaporan gratifikasi wajib ke KPK. Yang terakhir, PT UBA harus mengembalikan seluruh biaya kerugian ke kas negara sesuai dengan hasil investigasi final. Kasus ini membuktikan pentingnya pengawasan ketat dalam pengadaan publik dan pemanfaatan bukti digital dalam pemberantasan korupsi. Demikian hasil investigasi tim Heidis. Sekian dan terima kasih.